Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, MyIlkom terbuka, santun dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Risanti, kita ikuti MyIlkom selengkapnya. Para audiens, hari ini telah hadir dua narasumber yang akan melakukan bincang seru mahasiswa wajib tahu dengan pembahasan seputar kemahasiswaan dan juga beasiswa. Untuk narasumber pertama kita sudah kedatangan Bapak Dadan Suhardiana selaku Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Halo, selamat malam Bapak Dadan, apa sudah bergabung di dalam room Zoom? Selamat malam Bapak. Mungkin masih... Ya, alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Malam. Assalamualaikum. Nah, kita juga sudah kedatangan tamu dari Kak Ahyani selaku Ketua Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selamat malam Kak Ahyani, apa sudah bergabung di dalam ruang Zoom? Ya, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Nah, teman-teman, untuk narasumber kita sudah menghubungi juga Bapak Ahmad Fatoni selaku Warek 3, tapi karena satu dan lain hal, pada malam hari ini Bapak Warek 3 belum bisa bergabung ke dalam Zoom meeting ini. Tapi untuk sesi diskusi malam ini kita sudah kedatangan Bapak Warek 3 dan juga Kak Ahyani selaku Ketua Dema Fakultas. Untuk itu, para audiens, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi langsung, kita akan menyaksikan tayangan terlebih dahulu. Para audiens, barusan sudah kita saksikan tayangan terlebih dahulu, dan untuk itu kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk para narasumber, apakah sudah siap dan juga jaringan atau lain sebagainya sudah cukup baik? Baik, Teh, bisa didengar ya? Suara Bapak? Bagus? Suaranya bagus? Risanti? Ya, Bapak. Suara Bapak kedengaran? Kedengaran, Bapak. Untuk kameranya mungkin bisa Iya. Bapak? Kameranya, ya. Nah, baik. Selamat malam, Bapak. Hari ini kita akan melakukan diskusi tentang kemahasiswaan, ya, Pak? Baik. Baik. Untuk itu, sebelumnya kita akan membahas tentang kemahasiswaan. Tentu saja ini berkaitan dengan membina dan juga memberikan layanan terhadap mahasiswa. Lalu pertanyaannya, Bapak, bagaimana proses pembinaan dan juga pemberian layanan yang dilakukan selama proses online learning kemarin selama 2 tahun, hampir 2 tahun saat kita mengalami masa pandemi, Bapak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan semua mahasiswa, mahasiswi, terutama ini ada dari Dema, dari HMJ, kemudian dari pelaksana kegiatan diskusi yang dilakukan oleh MyIlkom, ya, yang secara rutin dilaksanakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak, ya, seputar untuk menjelaskan tentang kemahasiswaan. Baik, yang pertama, tugas dari Wakil Dekan 3 sesuai dengan statuta atau yang disebut dengan aturan tata kerja, ya, Ortaker,
bahwa Wadek 3 itu membawahi tiga bidang pekerjaan. Ada dua, malah tiga istilahnya atasan. Yang pertama, bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan itu atasannya adalah dekan dan wakil rektor 3. Yang kedua, bidang alumni, masih di Warek 3. Dan yang ketiga, bidang kerjasama. Jadi, dunungannya ada 3, dekan, Warek 3, dan Warek 4. Warek 4 untuk kerjasama. Oleh karena itu, maka ada beberapa program atau ada beberapa strategi program, termasuk juga program-program yang sedang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Ada 12 program sebenarnya yang dicanangkan sesuai dengan visi dan misi Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang merupakan turunan dari IKU Rektor, ya, IKU Rektor. Jadi ada semacam indikator, ya, indikator yang harus diraih oleh Wadek 3. Yang pertama, pelayanan optimal kepada mahasiswa secara profesional dan proporsional. Artinya mahasiswa itu yang harus kita layani. Yang dilayani apa? Yaitu tentu saja mendukung kegiatan akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebagai pendukung kita melayani dan mendukung, mendorong sehingga pelaksanaan kegiatan akademik bisa berjalan secara profesional dan proporsional. Yang kedua tentu saja struktur organisasi kemahasiswaan. Pemantapan struktur organisasi kemahasiswaan atau Ormawa, ya, organisasi intra mahasiswa. Itu yang dilakukan. Ketiga, struktur organisasi di lingkungan realisasi perubahan, struktur organisasi dan lain sebagainya yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi ada tahapan perubahan yang tadinya tidak ada SEMA, sekarang ada SEMA, ada DEMA, kemudian yang akan dilakukan misalnya untuk yang akan datang yang tadinya belum ada MHU, sekarang jadi ada MHU. Insya Allah pada waktu yang akan datang akan ada organisasi baru atau HMJ baru, HMJ MHU. Kemudian pemantapan program kegiatan dialog dengan mahasiswa yang berkesinambungan, kemudian kelembagaan mahasiswa, pembinaan minat dan bakat, ya, termasuk pembinaan akhlak mahasiswa melalui pemantauan, ya, tata tertib mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah memfasilitasi dan memantapkan kesejahteraan mahasiswa. Di antaranya adalah dengan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di lingkungan mahasiswa, termasuk juga di tempat kos dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentu yang berhubungan dengan kerjasama, berhubungan dengan alumni. Nah, untuk kemahasiswaan ada sekitar 9 itu ya program dari 12 program yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Ini seperti program rutin atau program yang dilaksanakan. Nah, itu seputar itu. Silakan kalau misalnya mau berdiskusi tentang itu, kita insya Allah gitu ya siaplah untuk berdiskusi. Itu mungkin ya semacam pengantarnya. Silakan Risanti untuk sementara demikian. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ternyata banyak sekali ya Bapak program yang dilakukannya. Nah, salah satunya karena kita hari ini sudah kedatangan dari Ketua DEMA juga nih. Selama masa pandemi kan organisasi ataupun DEMA khususnya masih terus berjalan dan juga melakukan regenerasi. Nah, bagaimana, ini ada 2 pertanyaan untuk Bapak dan juga untuk Kak Ahyani, bagaimana cara dalam menentukan program yang relevan
bagi mahasiswa, apalagi di masa pandemi kemarin, dan juga bagaimana peran dari fakultas ataupun kampus melakukan peninjauan dan juga pembinaan terhadap organisasi intra-kampus. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Ahyani mungkin ya? Ya, silakan. Ketua Dema dulu ya, silakan. Oke, baik, boleh. Terima kasih untuk host atau Bu Moderator yang saya hormati dan sama-sama kita hormati juga muliakan ayahanda kita semua, Bapak Dr. Haji Dadan Suharyana MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi bidang kemahasiswaan. Dan tadi kalau tidak salah saya lihat ada Bapak Darajat Wibawa selaku Kajur Ilkom ya, yang saya hormati, juga saya muliakan, dan tak lupa seluruh mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia. Sebelum saya jawab, mungkin saya izin menyampaikan report ya Pak. Kebetulan saya ini masih di Gor Bulu Tangkis, dan saya aturkan terima kasih juga apresiasi nih untuk Ilkom yang barusan itu final Pak dari Ilkom Jurnalistik dan juga Ilkom Humas. Saya ini masih di lapang Pak. Oh iya, alhamdulillah. Nah ini bisa sambil dilihat ya. Ini masih di lapang bulu tangkis. Nah baru pembagian hadiah. Juara 1 tadi Ilkom Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Juara 2-nya Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Ini masih di lingkungan. Baru selesai pertandingan Pak kebetulan. Iya. Ya baik. Paling sedikit saya izin menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh host atau moderator. Berbicara tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, memang kita hari ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi pandemi yang tentunya ini kita dituntut untuk senantiasa harus berinovasi begitu. Dan dalam hari ini menghadapi tantangan zaman tersebut, kita di Dema Fitkom pada periode sekarang berusaha bagaimana caranya supaya program kerja tetap berjalan begitu. Nah, salah satu langkah yang kita lakukan ketika awal kepengurusan, ketika rapat kerja ataupun raker, kita membuat program kerja yang memang itu senantiasa harus realistis dalam artian relevan dengan situasi dan kondisi sekarang, begitupun sesuai dengan kebutuhan hari ini mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, salah satunya kita hari ini adaptasi dengan perkembangan zaman dan harus senantiasa adaptif mungkin ya dengan kondisi hari ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan hari ini kita lakukan secara online ataupun kegiatan-kegiatan semacam diskusi kita lakukan secara webinar begitu. Kemudian kegiatan yang lainnya selagi masih bisa dilakukan secara hybrid ya mungkin untuk sekarang kita lakukan. Jadi ini mungkin metode baru di situasi pandemi sekarang, tetapi itu dirasa menurut kami sangat ampuh begitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Begitupun hari ini kita sedang melakukan Fitkom Competition yang merupakan salah satu acara besar di Dema Fitkom dan kita bersinergi bersama seluruh HMJ, terutama hari ini kita pun beririsan dengan fakultas karena dalam rangka milad fakultas yang ke-28 tahun. Jadi nanti program kerja ataupun acara-acaranya itu yang memang kita inisiasi, coba kita sinergikan begitu. Bagaimana caranya kegiatan tetap berjalan, salah satunya untuk kegiatan-kegiatan seni dan pendidikan juga keagamaan itu dari setiap peserta silahkan bisa di lokasinya masing-masing dan mengirimkan karyanya. Kemudian kita uploadkan di YouTube Fakultas dan juga Dema. Nanti itu bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan itu kurang lebih mungkin sedikit banyaknya yang bisa saya sampaikan terkait hari ini relevansi program kerja dan juga kegiatan di Dewan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di masa pandemi. Seperti itu. Terima kasih Kak Ahyani. Mungkin lanjut jawabannya oleh Bapak. Baik, betul ya. Jadi yang paling pertama dilakukan ketika ketika kita diinterupsi dengan adanya pandemi ini. Yang pertama, langkah pertama itu ketika pandemi ini datang kan kita terkaget semuanya, ya. Kita kaget semua, termasuk juga kegiatan kemahasiswaan mengalami hal yang
mungkin harus ada pembaharuan. Oleh karena itu, langkah pertama itu yang dilakukan pada saat datangnya pandemi itu adalah melakukan inovasi. Artinya, program-program yang dilakukan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Ya, memang sampai sekarang kan hampir mungkin 1 tahun ini gitu ya. 1 tahun ini kegiatan-kegiatan yang basisnya dari awal itu dilaksanakan secara luring, sekarang harus dilaksanakan secara daring, gitu. Oleh karena itu inovasi itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu saja pendekatan formal, informal yang dilakukan terhadap pembinaan, baik itu pembinaan yang sifatnya spiritualitas, moralitas mahasiswa gitu ya, dilakukan. Nah, kita memanfaatkan media-media yang ada, seperti media yang ada WhatsApp gitu ya, kemudian menggunakan Instagram dan lain sebagainya sebagai salah satu jalan bagi kita keluar atau menghadapi tantangan pandemi ini. Tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah inovasi. Inovasi itulah yang bisa membebaskan kita ya keluar dari pandemi ini. Contoh yang mudah mungkin sudah 1 periode kemarin pelaksanaan kegiatan pemilihan mahasiswa HMJ ya, pemilihan DEMA, pemilihan SEMA itu kita lakukan secara daring gitu. Nah, hasilnya adalah ternyata kita sukses. Nah, kalaupun nanti misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan lagi bisa dilaksanakan normal lagi, dalam hal ini luring lagi, maka kegiatan yang seperti ini, daring, kegiatan yang hybrid ya istilah sekarang ataupun blended, itu bisa sebagai salah satu alternatif. Inilah yang menjadi hikmah kita. Nah, adanya pandemi ini membuat diri kita bisa berinovasi, lebih kreatif, ya, lebih kreatif lagi. Termasuk kalau tidak ada pandemi, mungkin diskusi sekarang ini tidak terpikirkan sebelumnya, ya, tidak terpikirkan sebelumnya. Karena ini kan media yang menurut saya itu efektif gitu, efektif, murah, dan bisa dilakukan di mana saja. Termasuk tadi Ahyani di lapang badminton. Termasuk Bapak juga ini lagi di perjalanan pulang dari Cirebon ini lewat Lembang. Nah, sekarang sebenarnya sedang di rumah makan. Itu saya berhenti dulu untuk itu. Nah, inilah hikmahnya. Itu yang pertama, inovasi dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, disesuaikan, berinovasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi semua bidang, ya, semua bidang, baik secara akademiknya, mendukung akademiknya maupun kemahasiswaan. Oleh karena itu, nah kita ya istilahnya tidak boleh berputus asa, ya, the show must go on lah istilahnya. Apapun itu tantangan kita sebagai insan yang berakal mencari jalan supaya bisa dilaksanakan. Alhamdulillah selama 1 periode ini sekarang sudah mau hampir selesai ya, pemilihan HMJ sekarang hampir selesai, mau ada muskom lagi, semua HMJ mau muskom termasuk DEMA dan SEMA, dengan selamat kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan meskipun dalam masa pandemi dengan cara daring dan inovasi. Itu kita mudah-mudahan bisa terus ya berkreasi, berinovasi, aktif, kreatif tetap ya, termasuk juga ini salah satu solusi bagi kita ketika ada tantangan seperti sekarang ini. Nah, ini Santi. Baik, jadi intinya tetap masih ada hikmah di balik hal-hal yang sulit ya Bapak? Betul, betul. Jadi kita ambil hikmahnya saja dan ambil pelajaran, manfaatkan. Kalau dalam situasi analisis SWOT ya, dengan adanya SWOT itu, nah salah satu tantangannya adalah kan pandemi ini. Nah, kesempatannya
opportunity-nya atau strength-nya kita punya jaringan internet. Nah, timbul, maka opportunity kita manfaatkan. Nah, salah satunya kegiatan ini adalah hikmah dari memanfaatkan fasilitas yang ada, memanfaatkan situasi yang ada ini sehingga menjadi opportunity. Malah bisa menjadi keuntungan, ya, keuntungan. Karena ilmu atau wawasan bisa lebih berkembang, padahal modal kita itu ya tidak terlalu besar, ya gitu artinya begitu. Dengan modal yang kecil, tapi mendapatkan hal-hal yang ternyata sama juga, besar juga, gitulah, gitu ya. Istilahnya seperti itu, Neng ya. Baik, Bapak. Nah, kita semua tahu bahwa organisasi intrakampus ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melakukan organisasi. Tapi di sisi lain, apakah kegiatan DEMA ini juga merupakan usaha untuk mencapai akreditas dari kampus gitu, Bapak, atau bagaimana? Betul, ya. Jadi HMJ DEMA itu adalah partner, ya, partner dalam segala hal, ya, karena mahasiswa itu dalam struktur perguruan tinggi adalah stakeholder, ya, raw input, jadi input utama. Di samping ada dosen, ada mahasiswa, ada kurikulum, dan ada lembaga. Itu ada lembaganya. Lembaga kalau tidak ada mahasiswanya itu bukan jadi perguruan tinggi lagi. Itu kalau cuma mahasiswa saja, bukan perguruan tinggi juga. Oleh karena itu, empat hal itu harus bersinergi, merupakan stakeholder utama yang membentuk sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi hanya bisa dilakukan apabila 4 raw input atau stakeholder utama dalam sebuah perguruan tinggi itu tetap berjalan, gitu ya, tetap berjalan. Yang pertama ada dosennya, yang kedua ada mahasiswanya, yang ketiga ada kurikulum atau aturan yang jelas, gitu ya, dan yang keempat adalah lembaganya itu sendiri, ya. Oleh karena itu keempatnya ini harus bersinergi, harus berkolaborasi, harus bekerja sama, gitu, sehingga bisa seperti itu. Nah, sebagai partner dari kelembagaan, salah satu stakeholder, maka tentu saja unsur mahasiswa itu adalah unsur utama termasuk dalam akreditasi. Ya, dalam akreditasi bukan cuma hasil IPK mahasiswa saja yang jadi ukuran, termasuk juga kegiatan kemahasiswaan, prestasi non akademik mahasiswa, termasuk juga keterlibatan mahasiswa dalam berbagai event, dalam berbagai kegiatan. Itu salah satu bentuk dari yang menjadi tagihan atau isian yang harus diisi oleh prodi, program studi ketika diakreditasi. Nah, oleh karena itu unsur mahasiswa itu penting sekali, ya, salah satu yang utama di antara 4 yang utama yang saya sebut tadi. Ya, jadi betul berpengaruh terhadap akreditasi. Bapak, sedikit membahas tentang hubungan kerjasama dan juga beasiswa pada umumnya. Lalu berbekal pengalaman sebagai seorang mahasiswa juga nih Pak, kenapa setiap ada suatu beasiswa yang diumumkan seringkali pengumuman itu tenggat waktunya diberikan sangat mepet dengan penutupan beasiswa? Betul. Aduh. Bagaimana dari hal tersebut, apakah mungkin dari pihak kampus yang telat ataupun mungkin dari pihak organisasi intrakampus yang seringkali terlambat untuk memberitahukan kepada teman-teman mahasiswa? Mungkin bisa dibahas dulu lalu ke Ahyani. So, silakan Pak Ahyani dulu. Baik, saya jadi menjawab ya terkait lontaran pertanyaan yang barusan disampaikan. Berbicara tentang beasiswa, memang itu kan menjadi salah satu informasi yang sangat ditunggu ya oleh seluruh mahasiswa begitu. Karena
mahasiswa mana yang tidak mau mendapatkan beasiswa, begitu kan? Patokannya kurang lebih seperti itu. Dan berbicara terkait informasi, sampai hari ini selama saya di Dema begitu, informasi itu senantiasa sampai dari jajaran birokrasi terkhusus berbicara Dema mungkin dari Wadek 3. Mungkin pada malam hari ini Bapak pun hadir di sini ya. Nanti bisa sama host dipertanyakan. Dari Wakil Dekan 3 selalu hari ini menginformasikan begitu, informasi terupdate begitu. Dan kita pun langsung menginformasikan kepada seluruh HMJ ataupun HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, berbicara tadi terkait informasi yang kurang tersampaikan, yang tidak terinformasikan, prediksi saya pribadi begitu, hasil survei juga banyak sekali kemungkinan, dan diantaranya pertama mungkin begitu, salah satu lembaga HMJ ataupun HIMA itu kurang cepat menginformasikan. Nah, terkadang dari mahasiswa jurusan tertentu itu tidak mendapatkan informasi. Ya. Kemudian yang kedua, bisa saja ketika kita menginformasikan, karena kita pun di akun Instagram resmi Dema Fitkom selalu menginformasikan setiap informasi yang terupdate begitu. Bisa saja mahasiswanya sendiri yang tidak mencari tahu ataupun katakanlah yang acuh begitu ya. Karena mungkin lebih hari ini fokus terhadap kegiatan yang lain. Jadi sebetulnya ini banyak sekali faktornya begitu. Tadi bisa saja dari lembaganya atau bisa saja dari mahasiswanya yang kurang mencari tahu informasi. Bahkan kita ketika ada informasi beasiswa, begitupun hari ini ketika ada informasi interview segala macam, tadi ya dari Wakil Dekan 3, dari Bapak selalu menginformasikan kepada kita, kepada Dema, begitupun Dema langsung menginformasikan kepada seluruh ketua-ketua HMJ maupun HIMA-nya. Nah, jadi di sana pun menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bahwasanya informasi ini harus tersalurkan begitu. Kalau istilahnya ada jalur yang memang itu secara runtun mungkin ya, dari jajaran birokrasi kepada Ormawa. Ormawanya meliputi di Dema terlebih dahulu secara lingkup fakultas, setelah itu kepada jurusan, dan dari jurusan bisa saja kepada seluruh pengurus dari HMJ kan. Nah, setelah itu bisa saja pengurusnya menginformasikan, yang perwakilan dari setiap kelasnya menginformasikan begitu ya, setiap kosmanya, bahkan mungkin dari setiap HMJ membuat grup kosmanya masing-masing begitu. Nah, tinggal bagaimana hari ini informasi itu bisa dioptimalkan. Nah, jadi poin pentingnya bisa saja tidak memaksimalkan hari ini informasi yang ada sehingga tidak terinformasikan kepada mahasiswa. Jadi poin pentingnya bagaimana hari ini semuanya bisa maksimalisasi ataupun mengoptimalisasikan terkait hari ini penyebaran informasi sehingga seluruh mahasiswa itu mendapatkan informasi yang memang sangat ditunggu-tunggu tersebut begitu. Kurang lebih itu yang sampai hari ini saya dapatkan informasinya, begitupun yang saya lakukan begitu di Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, bisa langsung dilanjut jawab, Neng? Boleh Bapak, Mangga. Ya. Jadi begini ya, memang apa yang tadi disampaikan oleh Tum Ahyani betul ya. Jadi persoalan beasiswa ini kadang-kadang ada kendala ya, kadang-kadang ada kendala. Biasanya kendala waktu yang dikatakan oleh host tadi itu Risanti itu adalah waktu pengumuman yang mepet. Itu sebenarnya itu ya, sebenarnya ya, kalau dilihat dari pengumuman biasanya itu tidak semepet itu, tidak pernah mepet. Tetapi sebenarnya adalah mepet dengan sendirinya, artinya begini, mepet dengan sendirinya itu. Waktu yang diberikan oleh lembaga pemberi beasiswa yang mepet. Coba ditelusuri ya. Kalau beasiswa yang ada 2 beasiswa itu kan. Yang pertama ada yang disebut dengan beasiswa yang rutin baik dari lembaganya atau waktunya. Yang kedua
ada beasiswa yang tidak rutin memberikan beasiswa dan tidak jelas juga kapan diberikannya. Gitu kadang-kadang begitu. Nah, untuk yang rutin sebenarnya kayak KIPKA untuk mahasiswa semester 1, kemudian K1 untuk semester 1 itu sudah bisa diperkirakan waktunya. Dan itu tidak pernah istilahnya disebut dengan mepet waktunya. Itu panjang sekali waktunya, ya. Nah, biasanya yang mepet itu ya memang dirasa disebut mepet karena waktunya yang sangat pendek antara pengumuman dengan pendaftaran kemudian akhir pendaftaran. Betul, itu ada yang seperti itu. Contoh beasiswa-beasiswa yang dalam hal ini harus melalui urutan MOU. Biasanya itu yang mepet itu. Contoh misalnya, yang biasanya tidak mepet, kalau sekarang itu sangat mepet. Beasiswa BI. Beasiswa BI itu biasanya tidak mepet waktunya itu. Biasanya jauh-jauh hari BI itu sudah memiliki program. Ternyata untuk tahun ini ya, untuk tahun 2021 ini mepet sekali. Begitu. Jadi begini, kalau BI itu kan karakteristiknya, contoh beasiswa BI ya, karakteristiknya itu, BI itu mengutamakan dulu mahasiswa yang sudah dapat. Kemudian ditelusuri, kalau ada yang lulus, itu otomatis pada saat lulus, saat itu juga ditutup. Dan harus diganti. Nah itu, penggantinya itulah yang dikatakan mepet. Karena harus melanjutkan bulan di mana dia itu kosong. Misalnya gini, Risanti dapat beasiswa BI misalnya. Bulan Maret, Risanti melaporkan lulus. Kan bulan Maret dapat beasiswa, biasanya bulanan kan, dapat tunjangannya bulan itu. Bulan April kan harus dapat. Tetapi karena Risantinya sudah lulus, maka yang untuk bulan April harus ada penggantinya. Makanya biasanya kadang-kadang hanya 5 hari kerja. Atau malah pengumumannya hari Jumat, itu pengumpulan berkas hari Selasa. Biasanya hanya 1 atau 2 hari kerja. Itu. Nah itulah yang biasanya disebut mepet itu. Termasuk ada kasus-kasus tertentu yang dirasakan memang jadi gangguan. Contoh Bawaku. Bawaku 2019 itu terganggu karena adanya perubahan di DPRD Kota Bandung, itu adanya perubahan revisi anggaran. Karena adanya revisi anggaran, maka penerima beasiswa Bawaku 2019 nerimanya di 2020. Mungkin ada yang dapat beasiswa Bawaku di sini yang merasakan itu. Malah yang 2020 itu tidak ada beasiswa itu. Malah mungkin 2021 tidak ada. 2020 dengan 2019 hampir bersamaan dapatnya. Itu termasuk juga beasiswa JFLS ya. JFLS itu Jabar Future untuk istilahnya Jawa Barat scholarship gitu ya. Yang beasiswa Pemprov. Beasiswa Pemprov itu sekarang ada perubahan yang signifikan. Jadi ada 2 macam. Yang pertama ada yang semester 1, yang kedua ada yang hanya bantuan sama hanya 1 tahun saja. Nah, kayak gitu, itu sebenarnya mohon maaf ya, untuk beasiswa-beasiswa di luar pemerintah, biasanya kita sulit untuk mengendalikannya. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Jadi mereka kita menggantungkan diri kepada mereka. Bagaimana gitu ya sistem atau perubahan-perubahan, meskipun ada perubahan di mereka, sehingga kita kadang-kadang menunggu, tetapi kadang-kadang setelah ditunggu, munculnya yang mepet itu waktunya. Nah, kalau dalam pengalaman, kalau Bapak ya misalnya ya,
begitu saya dapat biasanya begitu langsung saya share kepada Ahyani di Dema, kepada Sema, kepada HMJ, kepada Ormawa, malah kepada grup Kosma di WhatsApp. Itu langsung di-share. Nah, mungkin mohon maaf kalau misalnya masih ada informasi yang mungkin belum sampai, ya. Contoh juga yang YBM yang sekarang. Ya, YBM itu sebenarnya Bapak menduganya itu tidak sebanyak kemarin, ya. Karena menduga tidak sebanyak kemarin yang daftar. Itu. Ternyata ini memang mahasiswa sangat antusias ya ketika ada beasiswa. Meskipun ini YBM itu kan harus ada wawancara. Nah, kita memang berusaha supaya semua mahasiswa terlayani, termasuk juga tadinya YBM itu tidak mau ada seleksi daring karena bagi mereka seleksi daring sulit gitu ya untuk membuktikan. Tapi karena ya hubungan baik kita, maka seleksi itu ada daring juga untuk melayani lah aspirasi dari mahasiswa yang tidak bisa datang ke sini tetapi menginginkan beasiswa itu. Nah, itulah yang menjadi masalah atau persoalan kadang-kadang di dalam pengelolaan beasiswa ini. Termasuk juga yang lain-lainnya, kayak kenapa berbeda nominal beasiswa itu ya. Kadang-kadang ada yang kita hanya dapat 2 juta. Tapi kata teman kita dapat 6 juta gitu. Nah, itu kadang-kadang juga ada masalah, ada pertanyaan ke Bapak itu ya. Kenapa Pak katanya tidak disamakan saja beasiswa itu? Ya kalau Bapak yang ngasih mungkin mau disamakan, tapi karena beasiswa itu yang ngasihnya adalah lembaga yang berbeda, ya itu terpaksa ya harus diterima berapapun itu. Tergantung keikhlasan dari yang memberi. Itu kira-kira ya, Risanti ya. Terima kasih Bapak dan juga Ahyani. Jadi bisa disimpulkan bahwa hal-hal tersebut itu banyak faktor yang terjadinya, bisa jadi. Ya, betul. Informasian yang mungkin mahasiswanya lambat untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu pertanyaannya kepada Kak Ahyani nih, selaku Ketua Dema Fakultas. Dema Fakultas ini memiliki banyak sekali kegiatan, yang mengikutsertakan mahasiswa. Tapi seperti yang kita lihat, kebanyakan mahasiswa jurusan itu lebih mengenal himpunan jurusannya masing-masing daripada Dema Fakultas. Lalu bagaimana caranya Dema Fakultas ini tetap mengerjakan tugas dan fungsinya, dan di samping itu juga tetap berhubungan baik dengan mahasiswa jurusan yang jumlahnya itu tidak sedikit ya. Bagaimana cara Dema Fakultas ini tetap memperkenalkan diri dan eksistensinya kepada mahasiswa di saat para mahasiswa seringkali tidak tahu tentang keberadaan Dema Fakultas. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan memang ini sempat terjadi dari beberapa dekade ke belakang. Namun saya jawab dan saya pastikan itu tidak terjadi di periode saya sekarang begitu ya. Karena kenapa? Saya dengan yakin dan dengan percaya diri menjawab seperti itu. Pertama, kita hari ini dihadapkan dengan situasi pandemi ini sebetulnya tadi ya, kalau disampaikan oleh Bapak Wadek 3, memang salah satu hikmahnya menjadi berkah untuk kita. Jadi kita bisa hari ini menggencarkan dari media sosial begitu. Nah, sehingga untuk seluruh mahasiswa itu bisa lebih mengenal. Kita ketika awal kepengurusan di periode pertama begitu ya, periode awal ketika pasca dilantik, kemudian pasca raker, nah kita di sana ada launching dari pengurus. Nah, sehingga kita menginformasikan kepada seluruh ketua HMJ maupun HIMA untuk menginformasikan kepada mahasiswa di jurusannya. Dan saya rasa itu langkah yang sangat efektif begitu yang kita tempuh. Karena secara kelembagaan tentunya kita hanya bisa berkomunikasi via ketua HMJ ataupun pengurus saja, tidak bisa terjun secara langsung begitu ya. Hari ini berkenalan dengan mahasiswa satu-satu di setiap jurusannya,
Apalagi misal saya sebagai ketua umum ya hanya satu begitu ya, tidak bisa membelah menjadi beberapa ratus dan beberapa ribu sejumlah mahasiswa Fitkom begitu. Nah, sehingga langkah-langkah konkret yang kita lakukan seperti itu supaya hari ini Dema betul-betul dirasakan keberadaannya, kehadirannya ada, begitupun dikenal gitu. Dan langkah yang kita lakukan hari ini pun di kegiatan Fitkom Competition ini salah satu langkah yang kita tempuh bagaimana caranya supaya kita bisa menjaring ataupun mengcover mahasiswa baru begitu. Nah, selain kegiatan ini, sebelumnya kita ada namanya disebutkan itu Mapakasi, dan ini insya Allah akan jadi agenda tahunan. Kita akan mewariskan program tersebut, yaitu mentoring mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang mana di dalam mentoring tersebut kita mengenalkan sejarah fakultas, kemudian di agenda-agenda sela-sela mentoring kita berikan hari ini suguhan-suguhan yang terbaik, motivasi-motivasi. Kemarin kita menghadirkan Wakil Dekan 1 berbicara tentang hari ini akademik begitu ya. Kemudian kemarin kita menghadirkan salah satu dosen terbaik di Fakultas Dakwah juga terkait tips and trik belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan kita hadir di sana begitu. Sehingga itu menjadi salah satu langkah konkret yang mungkin kita hari ini menjaring di mahasiswa baru begitu, dan langkah yang lainnya yang kita lakukan untuk hari ini supaya bisa mengenalkan Dema kepada seluruh mahasiswa, ya tadi begitu secara kelembagaan. Karena kita tentunya harus senantiasa begitu ya melakukan hal yang sifatnya formal dan informal pun kita lakukan. Salah satu formal yaitu menempuh secara kelembagaan. Kita Dema selalu merapatkan, ada rapat pimpinan bersama para ketua HMJ maupun HIMA, ada rapat koordinasi, ada rakor begitu. Nah itu ketika hari ini kita mau melandingkan program kerja, itu kita adakan rakor terlebih dahulu begitu. Bagaimana nih pandangan dari para HMJ maupun HIMA dari setiap jurusannya ataupun prodi. Dirasa memang itu bagus untuk disuguhkan kepada mahasiswa, karena hari ini Dema pun harus tepat sasaran gitu kan. Programnya harus tepat nih kepada mahasiswa fakultas yang memang sesuai kebutuhan. Dan salah satunya di Fitkom Competition kali ini kita suguhkan itu untuk menjaring seluruh mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sehingga kita pun berbicara eksistensi begitu ya, dirasakan keberadaannya, dan memang kita memberikan kontribusi dan juga sebagai hari ini fasilitator yang mana senantiasa memberikan memfasilitasi, dan juga hari ini apapun keinginan mahasiswa coba kita tampung aspirasinya dan kita advokasikan begitu. Apapun hari ini kebutuhannya kita bantu. Nah, mudah-mudahan ini pun bisa berjalan begitu ya untuk periode selanjutnya, karena memang betul dirasakan oleh saya pribadi dan teman-teman di kepengurusan internal Dema Fitkom, berbicara situasi hari ini banyak berkahnya walaupun banyak lelahnya juga, karena memang ya itu tadi kita dihadapkan dengan dua kondisi yang memang harus adaptif dan memang kita harus senantiasa tadi berinovasi. Bagaimana nih program kerja ataupun pelaksanaan acara yang memang sifatnya offline ini masih kita bisa inisiasi begitu, masih tetap bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan komunikasi secara persuasif, intens bersama para ketua HMJ dan himanya. Dan saya rasa ini menjadi langkah konkret sehingga Dema betul dirasakan keberadaannya, dan juga tadi betul-betul hari ini memberikan kontribusi dan juga memberikan arti untuk mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Yani. Berarti kembali lagi ya tentang pemanfaatan teknologi dan juga jaringan dan juga penyesuaian kondisi ya untuk Nah Bapak, mungkin kita tentang fakultas yang memanfaatkan keadaan untuk terus berinovasi dan juga menjaga eksistensinya. Lalu berkaitan dengan hubungan eksternal berkaitan dengan hubungan eksternal yang dilakukan kampus dan juga pihak luar, apakah kondisi pandemi dan juga pemanfaatan teknologi ini juga menjadi hal yang menguntungkan atau mungkin bagaimana nih Bapak? Baik, jadi untuk kerjasama dengan luar ya, tentu saja kita sesuaikan ya, Contoh mohon maaf ini ya, yang baru saja itu beasiswa yang baru saja itu yaitu yang YBM PLN itu adalah hasil kerjasama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi gitu. Jadi karena di situ ada alumni ya yang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian dia adalah pengelola dari YBM. Malah dia jadi ketuanya Yayasan Baitul Mal di PLN Jawa Barat. Nah, ketika kita bertemu kita usulkan. Nah, buktinya hari ini kita bisa melakukan kerjasama itu, sehingga kerjasama yang dilakukan tentu saja kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang-peluang itu. Baik peluang dari sisi kedekatan kita ya secara personal, baik kedekatan kita secara lembaga, itu juga kita manfaatkan juga media teknologi yang ada, gitu. Ya, kita senantiasa berinovasi, kemudian kita mencari gitu ya, mencari peluang-peluang kerjasama dengan pihak-pihak luar. Tentu saja kita kerjasamakan, contoh dalam bidang akademik, kemarin juga kita sudah menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya internasional misalnya. Kita manfaatkan itu ya. Contoh yang kedua, misalnya secara kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kemarin itu sudah bertemu dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tingkat nasional. Kita merencanakan program-program yang bisa memanfaatkan fasilitas internet, fasilitas jaringan yang sekarang ini, teknologi komunikasi. Nah, intinya adalah kita harus bisa memanfaatkan peluang itu, ya, memanfaatkan kesempatan itu untuk dijadikan peluang kita. Ya, kita tidak akan menjadikan tantangan itu ya sebagai halangan, tetapi itu merupakan salah satu peluang bagi kita, ya, peluang bagi kita untuk memanfaatkannya. Kerjasama itu tentu saja tidak khusus oleh Wadek 3 saja, akan tetapi juga dilakukan oleh jurusan, ya, program studi. Contoh misalnya di program studi ilmu komunikasi kan banyak kerjasama yang dilakukan, ya, dengan media, dengan berbagai lembaga yang relevan, yang sesuai dengan bidangnya, ya. HMJ juga bisa melakukan itu, melakukan kerjasama gitu. Nah, tentu saja ada sesuatu yang harus kita perhatikan di masa pandemi ini. Tentu ada batas gitu ya, yang harus kita ikuti, termasuk juga misalnya prokes ya. Sekarang ini kan kalau normalnya tidak harus ada prokes, tapi sekarang kita juga harus mengikuti. Kemudian yang tadinya luring ya diusahakan supaya daring gitu dan lain sebagainya. Nah, itulah peluang kerjasama kita. Malah mungkin peluang kerjasama bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, termasuk ya memanfaatkan media itu kita bisa tingkatkan lagi, bisa kita tingkatkan lagi lebih luas, lebih dalam, lebih terbuka gitu ya. Dia bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh lembaga mahasiswa, oleh mahasiswa itu sendiri, malah mungkin juga oleh program studi, oleh fakultas, malah untuk universitas. Apalagi Pak Rektor untuk tahun 2022 yang akan datang mencanangkan sebagai rekognisi internasional. Ya, rekognisi internasional harus kita hadapi, harus kita harus kita jalani, gitu ya, harus kita jalani. Malah ini merupakan salah satu tantangan bagi kita untuk melahirkan peluang-peluang itu. Kita harus siap, ya, kita untuk menuju World ya University, ya, World University itu ya kita harus siap. Ya, apalagi Pak Rektor sudah mencanangkan itu rekognisi internasional di tahun 2002, dan kita mungkin masuk sebagai World Class University pada tahun 2024 gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai. Sekarang kan sudah mulai ya, sudah mulai penghargaan internasional kita peroleh gitu ya untuk universitas itu. Nah, itu kira-kira yang bisa diinformasikan dari sisi kerjasama.
sisi kerjasama selama masa pandemi pun masih tetap berlangsung, bahkan sekarang dicanangkan kita lebih upgrade lagi ya Pak dengan. Ya, betul, betul. Jadi kita akan naik ya levelnya. Kalau untuk nasional kan kita bisa dilihat ya, misalnya di Simago, kemudian Webometrik, kemudian kita bisa meraih itu ya, termasuk juga dengan universitas-universitas tetangga kita sudah selevel ya, sudah selevel. Sudah selevel dari mana? Ya dari yang bisa kita ukur. Kalau dari sisi dana mungkin tidak akan bisa ya, karena mereka memiliki sumber dana yang mungkin 10 kali lipat dari kita. Tetapi kita dari sisi yang lain yang sifatnya bisa kita ukur dan itu menjadi ukuran sebuah perguruan tinggi yang bisa naik menjadi world class university, kita sudah sebagian memilikinya ya, sebagian memilikinya. Dari sisi perpustakaan, akreditasi perpustakaan, publikasi ilmiah, kemudian dan lain-lain lah, ada beberapa yang bisa kita capai. Oleh karena itu ya tantangan untuk naik kelas gitu ya, naik kelas lagi itu merupakan salah satu bentuk tantangan kita untuk masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah membahas tentang banyak hal tentang kemahasiswaan, mulai dari DEMA dan juga bentuk kerjasama, dan bahkan kabarnya kita akan naik kelas atau naik level di universitas kita. Yeah. Lalu untuk teman-teman di sini, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bapak Dadan ataupun Kak Ahyani, bisa langsung raise hand dan juga aktifkan kameranya supaya kita bisa berdialog langsung ya Pak dengan teman-teman semuanya. Ya, boleh, silakan. Ada yang ingin bertanya teman-teman di sini? Oh, ada tuh dari Nuriatul mengangkat tangannya. Boleh silakan. Silakan, Nuri. Oke, baik. Terdengar tidak, Pak, Boleh, suaranya? iya. Bagus, terdengar. Bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada host dan juga selamat malam Bapak dan juga Kak Ahyani. Mohon izin, tema hari ini kan tentang beasiswa dan juga tentang kemahasiswaan. Mungkin saya di sini mau bertanya tentang kemahasiswaannya, Pak. Kalau tidak salah pada saat itu ada salah satu pendaftaran, ada salah satu masuk surat dari FHCI BUMN tentang magang yang bersertifikasi dari FHCI seperti itu, dan memang informasinya sudah tersebar luas Pak gitu. Saya pun ikut dalam ikut pendaftaran kepada FHCI-nya karena memang udah sangat luas sekali penyebarannya. Cuman ketika pada pelaksanaannya, karena saya mengikuti ada beberapa SOP atau kayak sesuatu yang kayak menurut saya kayak rancu dan juga menjadi bingung gitu Pak. Kadang saya bertanya ke dosen yang ini, kemudian katanya diminta ke sini, kemudian diminta ke sini. Jadi kayak cenderung dilempar-lempar Pak untuk informasinya gitu sampai tahap akhir pemberkasannya. Dan setelah saya melakukan pemberkasan gitu ya, berakhir pada saat itu kalau tidak salah kepada Bapak berakhirnya, lalu informasi setelahnya nih, setelah kayak diterima atau tidaknya itu tidak sampai gitu Pak. Kayak saya tidak tahu nih kabarnya bagaimana berkas yang saya kirimkan, apakah saya memang diterima atau tidak gitu. Begitupun dengan teman-teman saya gitu. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu tuh alurnya seperti apa ya Pak ya, prosesnya, dan kalau ada program-program kayak gitu tuh kita tuh harus kemana gitu Pak. Saya kurang tahu juga nih Pak. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Langsung saja Risanti, langsung ya. Baik ya. Kalau yang seperti itu biasanya begini, ada dua hal ya yang bisa kita bedakan. Yang pertama, kerjasama yang sudah dilandasi ada payung hukum MOU. Ya, biasanya kalau kerjasama sudah ada MOU, universitas itu ikut terlibat di dalamnya. Ya, ikut terlibat di dalamnya itu misalnya ketika pendaftaran kita mengelola pendaftaran itu. Kemudian kita tahu alur sudah di mana, ya, tahapan-tahapan itu sampai kepada pengumuman siapa yang dapat dan tidak, kita tahu dan diberitahu karena sudah ada MOU-nya dan kita ikut terlibat di dalamnya. Ada juga yang kedua yang disebut dengan atau yang kita bedakan menjadi yang tidak ada dasar MOU. Atau yang disebut dengan
beasiswa atau kerjasama yang umum, atau belum terjadi kerjasama secara spesifik dengan UIN, tetapi secara umum ada program di luar. Ya, contohnya yang tadi itu. Magang, kalau nggak salah apa namanya, magang? Yang FHC BUMN, Pak, PMMB, FH. program magang bersertifikat. Nah, kalau program magang bersertifikat, kenapa? Kan sudah diumumkan itu. Kalau itu program nasional, gitu ya. Itu program nasional. Jadi tidak ada MOU dengan UIN, akan tetapi UIN berhak mengirimkan mahasiswanya. Nah, kalau UIN berhak mengirimkan mahasiswanya dari lembaga, ya, hak dan kewajiban lembaga adalah memberikan rekomendasi. Sampai situ. Kalau sudah diberi rekomendasi, maka selanjutnya itu dalam klausulnya dihubungi secara personal. Nah, kayak gitu itu. Secara personal. Sehingga lulus atau tidak lulusnya itu ada di situ. Kalau lulus akan dihubungi, kalau tidak lulus tidak dihubungi. Itu biasa seperti itu. Tetapi kita gitu ya, kita tidak diberitahu siapa yang lulusnya. Kita tahu itu yang lulus itu dari mahasiswa yang lapor ke kita. Nah, jadi lulus atau tidaknya itu kita tahu dari mahasiswa yang datang, yang mendapatkan itu. Jadi kadang-kadang seperti itu ya programnya. Seperti yang bersertifikat itu karena program nasional, ada juga program kayak pernah yang dilakukan oleh Ahyani, yaitu program keluar ya, pengabdian masyarakat. Nah, Keluar pulau, Pak. Pengabdian masyarakat itu kan Kemensos ya, gitu. Kemensos yang memiliki program. Jadi perguruan tinggi itu sebagai objek yang berhak mengirimkan mahasiswanya. Itu. Adapun informasi lulus atau tidaknya biasanya secara personal ya, Yani ya. Dulu secara personal langsung ya diberikan SK-nya dari mereka itu. Ya, betul, Misalnya Pak. Ahyani dapat. Nah, gitu. Ini contohnya Ahyani. Termasuk juga Nuri ya, nanti ada yang lulus sertifikat itu ya, magang bersertifikat itu jangan lupa itu ada aturan-aturannya. Misal gini, Nuri pada waktu itu ngambilnya di daerah mana? Pada saat itu saya cuma diminta pendaftaran mengumpulkan berkas aja, Pak, kayak berupa transkrip. Jadi belum ada penentuan untuk lokasi dan lain sebagainya, Pak. Nah, bukan penentuan lokasi. Di situ kan ada di pengumumannya itu kuota. Misalnya ya, kuotanya. Misalnya Telkom. Telkom itu kuotanya 1 orang Bandung misalnya. Ya, di situ nanti ada persyaratan kan? Persyaratannya Telkom itu butuh apa? Biasanya misalnya sekretaris ya, untuk magang sekretaris, makanya di situ lulusan yang dibutuhkan adalah kesekretariatan atau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ya Nuri, untuk yang kegiatan magang bersertifikat itu sebenarnya dosen yang tadi dikatakan oleh Nuri itu tidak tahu. Termasuk yang dilemparkan kepada dosen yang kata dosen itu yang tahu sebenarnya tidak tahu. Ya, yang tahu itu biasanya ada di web ya, di web itu sendiri, kemudian kita daftar dan secara personal biasanya dihubungi itu. Jadi itulah yang tidak berdasarkan MOU. Biasanya kita hanya mendaftarkan saja. Setelah itu lulus atau tidak biasanya langsung dihubungi secara personal. Itu yang beasiswa. Itu makanya kita kadang-kadang tidak tahu ketika ditanya
sampai di mana, berkasnya kemana, dan lain sebagainya. Karena kita memang betul-betul tidak diberi kesempatan untuk itu. Ya, berbeda dengan yang lain kan, kayak beasiswa-beasiswa BI, beasiswa Bawaku, kita ikut terlibat. Ya, kita ikut terlibat dan kita bisa menjawab semua persoalan kalau ditanyakan. Ya, karena kita tahu. Tapi kalau hal ini yang beasiswa itu mohon maaf itu ya, mohon maaf Nuri, memang begitulah adanya ya. Kalau beasiswanya atau kesempatan bekerja samanya itu tidak ada landasan, belum ada, dan memang tidak akan ada karena itu kan Kementerian BUMN. Jadi mereka mau menentukan berapa kuota gitu, siapa yang lulus dan tidak itu mereka. Kita tidak tahu memang ya, kita tidak tahu. Mohon maaf itu. Ya Pak, saya juga mohon maaf atas ketidaktahuan saya dan juga tadi saya menanyakan hal itu kepada Bapak barangkali. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Namanya juga anak mah nanya apa saja boleh. Ya kan, tapi kan benar. Terima kasih banyak jawabannya. Tapi benar, Nuri sudah benar nanya kepada Bapak. Karena Bapak memang penanggung jawab urusan kemahasiswaan. Kalau ada hal itu, paling mungkin Bapak jelaskan sekarang itu untuk yang seperti itu, yang tidak ada dasar MOU-nya, kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu. Terima kasih banyak Bapak jawabannya. Sama-sama. Gimana Teh Nura, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh langsung diangkat tangannya. Ada dari Kak Lina Karolina, boleh diaktifkan mikrofonnya dan juga kameranya untuk bertanya kepada siapa dan apa pertanyaannya. Halo Bapak, selamat malam. Selamat dan malam, Kak ya, Ahin Kak ya. Karolina. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kameranya karena ada masalah di kameranya. Saya ingin bertanya, ini mau dijawab sama Bapak atau dari pihak Dema, nggak apa-apa. Sejauh ini apakah ada pemantauan terkait dana yang diterima oleh mahasiswa yang menerima beasiswa, ataukah si mahasiswa ketika menerima dana beasiswa itu udah pure aja gitu, terserah mereka mau digunakan untuk apa? Karena ketika saya melihat teman saya yang lolos beasiswa, ada dua tipe, ada yang pure mereka menggunakan tanpa ada laporan seperti dibelikan untuk apa saja, tapi ada teman saya yang lainnya yang tiap ada periodenya, ada waktu periodenya untuk melaporkan dana beasiswa itu digunakan untuk apa saja seperti itu. Dari fakultas sendiri apakah ada teknis-teknis seperti itu Pak perihal beasiswa atau tidak? Terima kasih. Baik. Langsung dijawab ya. Yang pertama, betul ya, apa yang dikatakan oleh Lina, kita pertama itu ya, kita tidak bisa memantau secara utuh ya, memantau secara utuh pemanfaatan beasiswa, apalagi beasiswa yang sekarang itu langsung kepada rekening mandiri ya, sendiri, rekening pribadi, tidak melalui universitas, semuanya ya. Tidak ada satupun beasiswa yang melalui fakultas atau melalui universitas. Semuanya pure diterima langsung lewat rekening pribadi. Nah, akan tetapi kita memang punya aturan. Sebelum mereka itu mendapatkan beasiswa, kita sudah memberikan apa yang disebut dengan fakta integritas. Dalam fakta integritas itu, klausulnya adalah beasiswa yang digunakan atau uang beasiswa apabila diterima akan digunakan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kegiatan perkuliahan. Itu yang umumnya. Ada yang lebih spesifik,
seperti KIPKA, seperti apa? Seperti KIPKA kemudian K1 itu lebih spesifik malah ya, lebih spesifik. Malah aturannya dia itu harus mendapatkan beasiswa itu dimanfaatkan untuk kegiatan akademik gitu, melaporkan secara gradual, secara rutin gitu ya. Setiap digunakan ada laporannya ya. Kemudian kalau tidak melaporkan untuk bulan berikutnya tidak akan cair. Nah, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Ya, ada juga yang langsung seperti beasiswa BI langsung diawasinya oleh Genbi, ya, oleh lembaganya. Ya, beasiswa yang lain kadang-kadang tidak seperti itu, ya. Oleh karena itu mungkin Lina akan melihat ada dua tipe mahasiswa yang memanfaatkannya itu, tetapi sejauh ini itu yang jadi klausul utamanya adalah memanfaatkan sebaik-baiknya apa beasiswa yang digunakan itu untuk mendukung perkuliahan. Saya kira seperti itu. Adapun yang dibelikannya bisa buku, ya bisa juga mungkin HP, ya bisa juga, ya karena sekarang handphone menjadi sarana utama untuk perkuliahan. Bisa saja logikanya seperti itu. Tetapi intinya adalah beasiswa itu dari sekian banyak beasiswa ada satu aturan atau satu syarat, yaitu syaratnya adalah harus melampirkan SKTM kan sekarang itu, surat keterangan tidak mampu. Kalau dia memang tidak mampu, tentu saja uang yang digunakan harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi beasiswa, termasuk yang diharapkan oleh fakultas, lembaga. Demikian ya. Nah, Risanti, mohon maaf ya, Bapak ini kan di rumah makannya mau tutup, jadi boleh ini dulu, Bapak mau keluar dulu, nanti Bapak dengar di mobil, ya? Ya, nggak apa-apa, Bapak. Ya. Nah, Bapak keluar dulu ininya apa, kameranya ya, tapi Bapak dengar, ya. Silakan, sementara seperti itu dulu. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaannya dan juga semoga pertanyaan dari Kak Lina ini sudah terjawab ya. Iya. Yang mau bertanya lagi? Boleh langsung diangkat tangannya dan juga aktifkan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin belum ada yang bertanya. Saya ingin memiliki pertanyaan satu lagi nih untuk Kak Ahyani. Dalam masa kan DEMA ini membawahi dari himpunan mahasiswa tiap jurusan. Lalu juga DEMA punya program sendiri dan HMJ juga punya program sendiri. Bagaimana caranya agar hubungan atau mungkin bagaimana caranya agar DEMA ini melakukan pemantauan dan juga pengelolaan dari tiap-tiap program HMJ agar program yang dilaksanakan itu tetap sesuai dengan visi misi fakultas gitu Kak. Gimana caranya untuk pemantauan dan juga pembinaan terhadap himpunan mahasiswa tiap jurusan. Oke, baik. Terkait pertanyaan tersebut, memang ini yang sering kali terjadi ya. Ketika hari ini DEMA ada program kerja, begitupun HMJ ada program kerja, sehingga terkadang bentrok kegiatan begitu. Dan memang itu sering kali terjadi. Nah, sehingga di periode saya sekarang untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, ketika pertama saya terpilih langsung melakukan rapat pimpinan bersama para ketua HMJ maupun HIMA ya. Karena ini hal yang memang harus dilakukan. Ketika hari ini hal tersebut telah dilakukan, maka kemungkinan miskomunikasi, kemungkinan hari ini bentroknya program kerja itu akan terantisipasi. Jadi, oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian
langkah selanjutnya ketika rapat koordinasi tersebut, apa yang dilakukan? Nah, kita mendiskusikan begitu. Hari ini Dema memberikan kalender Demanya dengan program kerja selama 1 tahun. Jadi kita membuat kalender program kerja begitu. Nah, begitupun dari setiap HMJ kita meminta dan diminta begitu program kerjanya. Nah, sehingga ketika hari ini ada program kerja yang bentrok, nah kita diskusikan di sana. Begitupun ketika perumusan kegiatan sekarang, Fitcom Competition ya, tahun 2021 dalam rangka menyambut milad fakultas yang ke-28 tahun ini, kita sebelumnya mengadakan rakor sampai 3 kali begitu. Bagaimana ini untuk sinkronisasi agenda kita, karena jujur saja ketika kemarin kita pembukaan tanggal 4, ada 3 jurusan yang sedang melakukan masa orientasi di jurusannya. Ya katakanlah osjur begitu. Nah, tetapi hal tersebut bisa kita hindari begitu. Karena tadi ya, kita telah melakukan komunikasi terlebih dahulu, nah sehingga hal tersebut bisa terantisipasi. Kita punya program kerja dari setiap HMJ, begitupun HMJ punya kalender program kerja di Dema begitu. Nah, hal tersebut yang kita lakukan. Oke. Mohon maaf kalau berisik ya, soalnya ini saya masih di lokasi nih. Ada suara mobil ya. Seperti itu ya. Terima kasih Kak Ayani sudah menjelaskan. Siap. Koordinasi ya antara Dema dan fakultas. Dan juga ini tidak terasa kita berbincang sudah hampir 1 jam ya, sudah 1 jam lebih. Malah terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama teman-teman mahasiswa di sini, dan juga biarpun sedang melakukan kegiatan lain. Terima kasih Bapak, semoga selamat sampai tujuan nih sekarang, dan juga terima kasih kepada Kak Ahyani yang sudah menyempatkan berbincang dengan teman-teman semua. Semoga sukses selalu dan semoga setiap kegiatan yang dilaksanakannya dapat antusias dari audiens dan juga lancar. Nah, para audiens, kita sudah sampai di penghujung kegiatan, dan juga perlu diingat kembali bahwa MyIlkom ini tayang setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Kepada seluruh audiens, mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan ataupun salah kata. Saya Risanti dan juga tim yang menjadi panitia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.